Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nabila Anggraini, NIM 21114200026 dan teman saya Esti Istiqomah dengan NIM 21114200031. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi pragmatik, yakni prinsip ironi, kelakar, kejujuran dan ketulusan, prinsip tune-taking, parameter pragmatik, dan strategi parameter pragmatik. Prinsip ironi. Tarigan dalam bukunya yang terbit pada tahun 2015 di halaman 87 mengungkapkan bahwa prinsip ironi merupakan majas atau gaya bahasa yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud mengejek. Leeds dalam bukunya yang terbit pada tahun 1993 di halaman 225 mengungkapkan bahwa prinsip ironi merupakan prinsip yang memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak sopan melalui sikap yang seakan-akan sopan. Sulistyo dalam bukunya yang terbit pada tahun 2013 di halaman 37 menyatakan bahwa prinsip ironi dapat dipahami sebagai sosok atau ragam laras bahasa atau juga sebagai sosok gaya bahasa yang menyatakan maksud yang serba berlawanan. Prinsip ironi ini dicontohkan pada tuturan A yang mengatakan, "Wah, lukisanmu unik sekali ya." Ketidaksantunan terlihat dari ungkapan yang terlihat santun yang menyatakan bahwa lukisan itu unik sekali. Padahal ungkapan itu secara ironis bertujuan untuk menyatakan bahwa lukisan itu jelek. Selanjutnya, prinsip kelakar. Reagan dalam bukunya yang terbit pada tahun 2015 di halaman 87 mengungkapkan bahwa kelakar merupakan senda gurau, percakapan untuk olok-olok atau lelucon dan sebagainya. Leeds dalam bukunya yang terbit pada tahun 1993 di halaman 228 mengungkapkan bahwa prinsip kelakar ini sering dimanifestasi dalam pengucapan yang santai, khususnya di antara anak-anak muda. Prinsip ini dapat dinyatakan untuk meningkatkan keakraban atau solidaritas dengan teman, katakanlah sesuatu kepada teman yang jelas tidak benar dan jelas tidak sopan. Prinsip kelakar ini dicontohkan pada tuturan A yang mengatakan, "Ternyata kingkong kayak kamu bisa sakit juga ya." Tuturan tersebut digunakan ketika seorang teman akrab melihat temannya yang terkesan kuat dan beringas sedang sakit. Untuk menimbulkan keakraban, seorang teman dapat menyatakan keprihatinannya dengan kata-kata tersebut. Nah, selanjutnya adalah prinsip kejujuran dan ketulusan. Prinsip ini mengacu pada pendapat Rahman. Kejujuran dalam bertutur merupakan elemen dari integritas pribadi yang artinya bahwa sebagai penutur kita dituntut untuk menjaga keluhuran tuturan, namun baik dan juga kepentingan orang lain atau masyarakat. Sehingga penutur harus bertanggung jawab atas tuturannya sendiri serta tidak melecehkan nilai yang dijunjung tinggi dan diperjuangkan dalam proses berkomunikasi. Ketulusan dapat diartikan bahwa apa yang kita tuturkan merupakan yang benar-benar berasal dari hati nurani kita. Kata-kata tersebut tidak dibuat-buat dan memang benar-benar begitu adanya. Prinsip kejujuran dan ketulusan ini dicontohkan pada tuturan A yang mengatakan, "Wah, bagus sekali lukisanmu. Pantas saja kamu mendapatkan juara 1 di perlombaan ini." Tuturan tersebut dinyatakan oleh seorang teman yang melihat hasil lukisan temannya yang jago melukis. Tuturan tersebut dinyatakan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya atau jujur adanya. Yang selanjutnya adalah prinsip turn-taking. Turn-taking adalah proses di mana peran dari penutur dan mitra tutur ditukar.
Dalam proses turn taking, latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh mitra tutur merupakan bagian yang penting. Terjadinya proses turn taking antara lain karena penutur menawarkan kesempatan kepada mitra tutur secara eksplisit atau langsung, misalnya dalam mengajukan pertanyaan atau juga penutur memberikan topik singkat dalam percakapan. Bentuk pemberian topik dari penutur, terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Contoh dari prinsip turn taking ini adalah pada tuturan berikut. Susi mengatakan, "Kemana kamu akan pergi?" Lalu Budi menjawab, "Ke Jakarta." Yang selanjutnya adalah parameter pragmatik. Parameter pragmatik adalah dasar atau ukuran yang digunakan untuk menentukan strategi kesantunan. Ada 3 parameter pragmatik yang dapat digunakan sebagai alat ukur kesantunan dan kepatuhan tindak tutur seseorang, yaitu pertama, tingkat jarak sosial, 2, tingkat status sosial, 3, tingkat peringkat tindak tutur. Yang pertama adalah tingkat jarak sosial. Tingkat jarak sosial ini dilihat dari keakraban antara penutur dan lawan tutur dengan mempertimbangkan perbedaan usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial. Contoh dari tingkat jarak sosial ini terjadi pada tuturan Dodit mengatakan, "Kalian itu loh, kok pengen dihibur banget sih? Wajah-wajah lesu." Tuturan tersebut terjadi pada konteks Dodit dengan intonasi dan senyum sinis mengejek penonton yang sedang tertawa. Tuturan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran tingkat jarak sosial. Hal ini ditandai dengan tuturan Dodit, yakni wajah-wajah lesu. Tuturan tersebut melanggar parameter pragmatik tingkat jarak sosial. Hal ini dikarenakan tuturan itu merupakan umpatan yang ditujukan untuk seluruh penonton dari berbagai tingkat usia dan latar belakang sosial serta budaya. Tuturan tersebut digunakan dengan tujuan mengakrabkan diri dengan penonton sehingga terjadi interaksi yang baik. Yang selanjutnya adalah tingkat status sosial. Tingkat status sosial ini dilihat dari tuturan yang tidak memperhatikan tingkat status sosial yang didasarkan pada kedudukan asimetrik antara penutur dan lawan tutur dalam konteks pertuturan. Contoh dari tingkat status sosial ini terjadi pada tuturan Dodit yang mengatakan 3 point by Raditya Dika. "Emang Mas Radit bisa basket?" Tuturan tersebut terjadi pada konteks Dodit mengejek salah satu juri suci 4 Raditya Dika. Tuturan tersebut melanggar parameter pragmatik tingkat status sosial. Pelanggaran tersebut terlihat dalam penggalan tuturan, "Emang Mas Radit bisa basket?" Pelanggaran tingkat status sosial terjadi karena Dodit adalah peserta suci 4 yang kedudukannya di bawah Raditya. Namun, tuturan Dodit seolah-olah dia memiliki status sosial lebih tinggi dari Raditya Dika. Pelanggaran tersebut berfungsi sebagai punch dalam struktur stand-up comedy. Yang selanjutnya adalah tingkat peringkat tindak tutur. Tingkat peringkat tindak tutur ini didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur yang lain dalam situasi pertuturan atau yang dapat diketahui dari relativitas tingkat keburu-buruan atau kemendesakan dalam situasi pertuturan. Contoh dari tingkat peringkat tindak tutur ini terjadi pada tuturan Dodit yang mengatakan, "Sayangnya di desa itu banyak caleg yang melakukan black campaign, kampanye gelap. Listrik belum masuk. Mas tahu black campaign? Hari gini, masa nggak tahu black campaign? Tanya sama yang tahu." Tuturan tersebut terjadi pada konteks Dodit menceritakan pemilu di desa. Tuturan tersebut merupakan pelanggaran peringkat tindak tutur. Hal ini ditunjukkan pada penggalan tuturan, "Tanya sama yang tahu." Tuturan tersebut memperlihatkan Dodit yang seharusnya menjelaskan karena dia tahu dan beberapa penonton yang belum tahu ingin segera mengetahui. Namun, dia justru berbelit-belit sementara durasi waktu stand-up comedy hanya 10 menit. Yang selanjutnya adalah strategi parameter pragmatik. Parameter pragmatik harus diamati secara cermat agar lawan tutur tidak merasa kehilangan muka. Menurut Kaufman dalam Wardauk dalam bukunya yang terbit tahun 1986 pada halaman 284 dan di buku Alan yang terbit tahun 1986 pada halaman 10 dalam percakapan yang kooperatif, para peserta percakapan menerima muka yang ditawarkan oleh lawan bicaranya.
Adapun yang dimaksud dengan muka dalam hal ini adalah citra diri yang harus diperhatikan oleh lawan tutur. Muka yang ditawarkan itu berbeda-beda, bergantung pada situasi pembicaraan. Muka yang ditawarkan penutur memiliki dua kemungkinan, yakni muka positif dan muka negatif. Yang pertama adalah muka positif. Muka positif ini terwujud apabila ide-ide, atribut, milik, prestasi, tujuan, dan sebagainya yang dimiliki oleh seseorang serta dihargai oleh lawan tuturnya. Contohnya, saya senang dengan kejujuran Anda. Yang kedua adalah muka negatif. Muka negatif ialah keinginan seseorang untuk tidak diserang, diejek, atau dihinakan oleh lawan tuturnya. Contohnya yaitu, jangan menggangguku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.